Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga termotivasi dan terhibur. Nah teman-teman, tidak terasa cuaca di daerahku baru ada untuk matahari ya. Karena beberapa hari ini hujan terus menerus tidak ada hentinya. Untuk cuaca seperti ini itu sangat baik sekali untuk mengeluarkan pakaian dan langsung aja cepat-cepat untuk mengeluarkannya. Semoga cuaca ini sampai 1 hari full. Tetapi, tidak sangka juga ya teman-teman sore harinya itu tetap juga untuk hujannya datang lagi. Dan memang kalau di sekarang ini cuaca di daerah masing-masing pasti lagi turun hujan ya, semoga selalu jaga kesehatan. Oke teman-teman, ini aku udah selesai masak. Ini lauknya tahu sama ayam aja aku sambal. Dan lalu sayurnya nanti aku memilih sawi debo, lalu aku masukkan aja sedikit udang. Dan ini aku udah beraktivitas mulai dari selesai subuh ya, karena Pak suami mau dibikinkan bekal ataupun bontot, jadi harus dibungkus. Nah, aku harus cepat-cepat untuk menyediakan hidangan yang mau dibawa nanti. Dan seperti biasa di sini aku mau sharing tentang hidup minimalis, tentang keuangan, tips hemat ibu rumah tangga. Dan jangan pernah bosan-bosan ya untuk teman-teman yang menonton dan menikmati channel-channelku ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di-subscribe dan di-share juga. Dan di video kali ini yang kubahas adalah 7 cara untuk memperbaiki kondisi keuangan berpenghasilan kecil yang sedang memburuk. Yang pertama yaitu perhatikan kemana uangmu pergi. Nah teman-teman, zaman sekarang ini untuk mencari uang itu sangat susah ya teman-teman. Dan kita sebagai manajemen keuangan itu memang harus benar-benar memperhatikan kemana uang kita harus pergi. Karena uang 100.000 aja dipecahkan, nggak tahu kemana apa aja yang harus kita keluarkan dengan uang yang 100.000 itu udah dipecah. Nah, misalnya apalagi kalau kita membeli barang itu cuman murah 10.000 atau 15.000, tapi kalau banyak ditumpuk gitu ya, ternyata itu besar nilainya dan itu harus benar-benar kita perhatikan uang kita kemana perginya. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki kondisi keuangan yang sedang memburuk, yaitu hidup sesuai dengan kemampuan. Misalnya, kalau kita memiliki gaji 5 juta, gaya hidup itu jangan seperti 10 juta. Atau misalnya kita memiliki kendaraan bermotor, tetapi kita mau memiliki mobil. Nah, kita sesuaikan aja untuk gaya kita finansial yang mampu untuk membeli motor. Atau misalnya kita pengen punya rumah tapi menyicil rumah kecil. Tetapi kalau misalnya kita memaksakan diri untuk menyicil rumah yang besar, nah itu berarti hidup tidak sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu, untuk memperbaiki kondisi keuangan kita dengan melakukan langkah kecil supaya kita sesuaikan hidup dengan kemampuan finansial kita yang ada. Berikutnya yang ketiga yaitu bayar tagihan segera setelah terima gaji. Nah teman-teman, kita selalu ada rutin untuk membayar tagihan seperti tagihan listrik, tagihan sewa rumah. Itu kalau boleh ya kita segera mungkin untuk melakukan pelunasan, membayar dengan tepat waktu. Karena kalau uang ini ditunda-tunda tidak bagus juga. Tidak bagus di diri kita masing-masing kalau kita selalu menunda dengan tidak membayar tagihan-tagihan yang udah kita tanggung jawabkan. Atau mungkin bisa dilakukan secara memasukkan ke sebuah rekening bank. Jadi kita langsung aja untuk memberikan rekening tersebut dan langsung aja ada pemotongan. Nah, kita tidak perlu lagi untuk secara tunai memberikan uang tagihan-tagihan yang udah kita list satu persatu. Yang keempat, sisihkan uang untuk tabungan dan investasi. Begitu ada pemasukan ataupun gaji, nah itu langsung aja kita utamakan sisihkan untuk tabungan. Karena tabungan ini baik di masa depan. Dan
tidak membebankan kita jika kita untuk ada kebutuhan tak terduga. Untuk mencapai tabungan yang harus kita miliki adalah kedisiplinan melatih diri supaya mencapai tujuan tabungan yang ada. Karena manfaat tabungan itu banyak sekali yang bisa kita raih dan bisa kita manfaatkan. Dan begitu ada uang, dan jangan harus menyisakan ya teman-teman. Kata-kata menyisakan itu bisa diganti dengan menyisihkan, karena kalau kita habis belanja baru ada sisa uang lalu kita tabung, nah itu adalah salah langkah kecil yang kita harus ubah. Sebaiknya langsung aja kita menyisihkan supaya memperbaiki keuangan dengan kondisi yang buruk dengan kita memiliki tabungan. Nah teman-teman, itu dia untuk tabungan. Selain dari tabungan yaitu investasi. Investasi ini perlu dipelajari ya, karena ada berbagai macam seperti contoh reksadana, saham, kripto, bitcoin, emas. Dan untuk berpenghasilan kecil cocok biasanya dipakai berbagai orang itu emas ya teman-teman. Dan salah satunya aku bisa pakai emas aja untuk investasi yang bisa ku pakai. Dan investasi contoh lain seperti leher ke atas, nah itu adalah bisa kita pakai untuk membaca buku, melihat YouTube, melihat podcast tentang ilmu. Dan kita nggak bisa pelit-pelit ya untuk investasi leher ke atas, karena itu adalah bisa kita lakukan untuk di masa depan. Berikutnya yang keenam, untuk memperbaiki kondisi keuangan yang sedang memburuk, yaitu jangan habiskan uang untuk hal-hal yang tidak esensial. Dimana di sini artinya kita harus membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Karena kebutuhan ini adalah hal-hal yang esensial yang harus kita penuhi untuk kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena kebutuhan ini tidak dapat ditunda ya teman-teman. Lain daripada keinginan adalah hal-hal yang bersifat tambahan dan tidak esensial untuk bertahan hidup, seperti mengikuti HP baru atau pakaian baru dan lainnya. Karena keinginan ini dapat kita tunda sebenarnya kalau kita udah mengerti untuk mana kebutuhan yang utama, mana keinginan hanya semata. Contohnya seperti ada seseorang yang memiliki teman, lalu teman tersebut mengajak untuk pergi makan keluar atau nongkrong di kafe yang mahal, atau mungkin pergi ke pusat perbelanjaan. Nah itu teman tersebut kita segan kan untuk menolak dengan ajakan tersebut. Sebaiknya kita harus mikir dulu matang-matang mana kebutuhan dan keinginan pada saat kondisi keuangan kita yang sedang memburuk. Sebaiknya kita harus menolaknya dengan lembut ya dan sopan, supaya kita untuk keuangan kita itu menjadi stabil dan finansial kita itu menjadi bebas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu harga tidak selalu sama dengan nilai. Yang dimaksud di sini harga tidak selalu sama dengan nilai yaitu contoh seperti sebuah tas. Nah, tas ini fungsinya adalah untuk membawa barang-barang kita seperti baju atau keperluan-keperluan saat berpergian ya. Nah, seperti tas ini ada dua versi. Ada harga 200.000 dan ada harga 20 juta. Padahal fungsi tas itu sebenarnya sama ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang yang bertanya, apa gara-gara 20 juta tidak boleh ya untuk membeli tas? Di sini kalau 20 juta pandangan mata kita melihat tas tersebut bagus dan kita gunakan dengan jangka yang panjang ataupun yang lama, kenapa tidak kita membelinya? Boleh-boleh aja. Malah bukan sebaliknya. Di sini ada harga 200.000 untuk tas tersebut. Nah, itu sekali pakai atau dua kali pakai cepat rusak atau slitingnya cepat putus atau ada yang bolong. Nah, itu membuat kita ingin membelinya dan lagi ya teman-teman, terpaksa. Itu adalah suatu pemborosan. Jadi fungsi kita untuk sebagai melihat pandangan, sesuaikan nilai tas tersebut apakah benar-benar disesuaikan harga dengan barang tersebut. Kenapa tidak harus kita pilih yang menyesuaikan finansial kita.
Nah, di sini cukup diketahui juga ya teman-teman, karena kondisi keuangan kita yang sedang memburuk, memperbaikinya adalah bergaul dengan orang yang tepat, karena pergaulan itu adalah menentukan masa depan kita juga. Kalau kita berteman dengan orang yang boros, suka menghambur-hamburkan uang, otomatis kita ikutan boros. Karena pergaulan yang buruk adalah untuk mengubah kebiasaan yang baik. Oke teman-teman, ini aku aktivitasnya masih di sungai. Jadi tadi aku udah sediakan untuk menu keluarga dan lanjut aku beraktivitas untuk menyuci, dan cucianku sedang menumpuk ya teman-teman, karena cuaca di daerahku Pematang Siantar selalu diturunkan hujan. Nah, ini semoga kita selalu tetap jaga kesehatan ya dimanapun kita berada, karena cuaca ini adalah sangat harus kita yang mengendalikannya, dan dimana para ibu rumah tangga pasti sedikit pusing ya, karena pakaian harus menumpuk di dalam rumah, dimana kalau misalnya di dalam rumah tersebut banyak pakaian adalah karena harus kita menunggu matahari terbit. Dan semoga di tempat-tempat daerah teman-teman semuanya cepat untuk didatangkan terbit matahari, karena pakaian yang sedang menumpuk sedang menanti. Baiklah teman-teman, itu dia untuk 7 cara atau 7 langkah memperbaiki kondisi keuangan yang sedang memburuk, berpenghasilan kecil atau gaji pas-pasan. Dan aku di sini mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama, karena aku di sini senang banget kalau kita selalu untuk melakukan hal-hal yang baik ke depannya, karena masa depan yang baik adalah kita yang menentukan sendiri. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk aktivitasku dan semoga bermanfaat. Aku akhiri kegiatanku, sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu support aku dengan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Assalamualaikum, maaf bila ada kata-kata salah.